Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selalu berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini masih dalam rangkaian Paskah, saudara sekalian. Pada minggu ketiga ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus bangkit untuk memberikan kepada kita berkat yang segar dan apa yang paling kita butuhkan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Bapa dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan memperhatikan sampai kepada apa yang kami perlukan untuk makanan dan minuman. Terima kasih untuk Yesus yang luar biasa, yang memperhatikan hidup kami dan mengerti apa yang paling kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan sekali ini dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya hanya ingin membaca itu ayat yang ke-9 saja. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Amin. Saya sebenarnya ingin dengar bunyi firman Tuhan begini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat ada 7 karung uang. Sudah mau begitu juga kan? Ya. Masing-masing sekarung itu isinya mungkin bisa, kalau itu kan koin uang pada waktu itu. Kalau sekarung itu mungkin bisa 2 miliar kira-kira. Satu karung. Tetapi apakah uang itu memang diperlukan sekarang oleh orang yang pertama gagal
Saudara sekalian, gagal itu membuat orang jadi rasa lapar loh. Capek dan lapar karena gagal. Dan mereka sepanjang malam di atas danau Galilea mencari ikan. Tentu mereka basah, saudara sekalian, dan dingin. Yang ketiga ialah memang mereka sedang lapar. Laparnya menjadi-jadi ketika apa? Ketika mereka gagal mendapatkan seekor ikan pun darat. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya ingin menolong kita hari ini bahwa Yesus yang luar biasa itu paling mengerti apa yang kita butuhkan. Saya ingin menolong kita untuk menunjukkan bagaimana Yesus itu memang mengerti dan peduli kepada hidup kita. Mari kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-6. Yohanes 5 ayat 6 ini cerita tentang seorang yang lumpuh di serambi kolam Bethesda. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, dengar baik-baik, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Luar biasa ayat. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang paling diperlukan oleh para murid yang sedang tadi gagal, lapar, kedinginan. Jadi ia tahu, ia mengerti, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu pada malam hari ini, pada hari Minggu ini, saya ingin mengajak kita semua, saudara sekalian, untuk mulai benar-benar mengerti, benar-benar memahami bahwa Tuhan Yesus itu memberikan berkat yang fresh, yang segar, yang paling kita butuhkan. Mari kita baca sekali lagi ayat yang tadi. Ayat 21, pasal 21. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Apa yang paling diperlukan oleh orang kedinginan? Ya, api arang untuk berdiam. Kemudian mereka melihat apa itu? Di atasnya ikan dan roti. Aduh, saya tidak bisa membayangkan itu, saudara sekalian. Begitu mereka berdiam di situ untuk menghilangkan rasa dingin, saudara sekalian, langsung perut itu semakin lapar. Ada ikan bakar. Saya tidak bisa membayangkan, saudara sekalian, bagaimana Yesus itu begitu mengerti kebutuhan setiap saudara sekalian, setiap jemaat, setiap pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Jangan pernah sudah mengatakan, ya Tuhan tidak peduli kepada saya, Tuhan tidak mengerti kepada saya. Saya ingin baca satu ayat lagi untuk menolong kita dari Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Catat ini baik-baik. Kalau perlu tuliskan di kaki tempat tidur saudara-saudara sekalian, supaya di atas di kertas karton, supaya saudara bangun, buka mata, lihat ayat ini. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena ini yang garis bawahi, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan, itu artinya tidak akan pernah satu kali pun dalam hidup saudara sekalian Tuhan membiarkan engkau, Tuhan meninggalkan engkau.
Mari percaya pada hari Paskah tahun ini, supaya kita betul mengerti bahwa Allah itu, Yesus bukan hanya menyelamatkan saudara sekalian, tapi mengerti sampai kebutuhan perut saudara sekalian. Maaf, ya, saya ingin untuk menjelaskan ini dengan sungguh-sungguh hati. Dan Dia menyiapkan apa? Bukan hanya berkat yang engkau butuhkan, tapi berkat terbaik untuk saat itu. Itu sebab tadi saya mulai dengan, kok Tuhan tidak siapkan sekarung uang untuk tiap-tiap orang yang sudah datang itu 7 orang murid. Tetapi Ia siapkan berkat yang luar biasa. Oleh karena itu, mari lebih dekat lagi kepadanya. Hidup dalam persekutuan dengan Yesus yang sudah menang dan bangkit itu hari ini dan hari selanjutnya. Supaya saudara mengalami, saudara-saudara sekalian, sepanjang tahun ini saudara-saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan engkau menerima berkat yang fresh dan yang paling engkau perlukan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kami punya Yesus yang mengerti dan peduli. Bukan hanya bawa kami masuk ke surga, tetapi juga memenuhi segala keperluan kami seperti apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.